Tadi juga malu, kenapa? Ini kan niatnya ibadah karena Allah. Tadi juga malu, kenapa? Ini kan niatnya ibadah karena Allah. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, akhirnya Dewi Persik mengakui kalau malu guys berkonflik dengan Pak RT. Nah, apakah ini juga akan terjadi dengan konflik dengan Saipul Jamil? Apakah dia akan malu juga karena mereka berdua saling bongkar aib guys. Si Dewi Persik bongkar aib bahwa Saipul Jamil punya kelainan orientasi seksual sehingga dia tidak punya anak. Sementara Saipul Jamil juga tidak terima dan akhirnya membongkar aib Dewi Persik bahwa Dewi Persik ini dulunya sebelum menikah dan bahkan setelah cerai pernah menikmati malam-malam bersama Saipul Jamil. Namun hal itu juga dibantah oleh Dewi Persik. Apakah nantinya ini juga akan berujung malu bagi kedua belah pihak? Ya, asalkan sadar tidak apa-apa, karena malu itu memang penting, karena tanpa malu manusia tidak bisa menjadi manusia. Malu dan menyadari perbuatan salah itu adalah baik. Semua manusia tempatnya salah, tapi manusia yang paling baik adalah manusia yang mau meminta maaf dan akhirnya malu dengan perbuatannya. Pertama sampai suami ketiga kok nggak ada kapan hamilnya gitu. Suami pertama gimana aku gimana mau hamil gitu kan? Gimana aku mau hamil gitu kan? Karena ya susah untuk diungkapkan, orang sudah tahu gitu kan. Nah, itulah yang menjadi awal mula perseteruan antara Saipul Jamil dengan Dewi Persik. Namun sebenarnya bukan itu saja, karena awalnya Saipul Jamil membela Lesti yang Dewi Persik bahwa sering kali menyindir-nyindir Lesti karena Dewi Persik waktu itu tidak setuju dan tidak sepakat dengan Lesti saat memaafkan Rizky Bilar. Dan kemudian Saipul Jamil selaku guru Lesti membela Lesti dan menegur Dewi Persik. Kemudian Saipul Jamil juga mengomentari masalah sapi dengan Dewi Persik. Akhirnya Dewi Persik tidak terima dan mungkin di wawancara dengan Ruben Onsu ini ada sedikit emosi yang dialami Dewi Persik sehingga dia pun membongkar. Saipul Jamil sendiri nampaknya juga emosi karena diungkap di depan publik dan semua juga tahu bahwa suami pertama dari Dewi Persik adalah Saipul Jamil. Karena itulah Saipul Jamil pun gerah dan akhirnya membongkar masa lalunya dengan Dewi Persik demi untuk menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki normal guys. Maksudnya apa? Gak bisa diungkapkan seorang orang tahu apa? Kan artinya dia menyudutkan gue. Ya kan? Yang gue ceritakan tadi tentang gue sama dia selama nikah, emang dia lupa? Ya kan, gue pernah nidurin dia tiap hari, gue harus ngelayanin dia dalam keadaan menstruasi. Saya hanya menjawab ya guys, dalam keadaan dia lagi menstruasi. Kalau dia pengen gua itu bukan sekali dua kali loh, lagi dia menstruasi. Kan gue jijik juga sebenarnya, itu darah kotor. Gue tetap harus ngelayanin, kalau nggak dia marah, ngamuk. Nggak menstruasi aja nggak dikasih, apalagi menstruasi. Lu ngadi-ngadi. Masa katanya aku menstruasi minta beginian, maaf mah. Nggak menstruasi aja nggak pernah dikasih. Orang dia sering itikaf sama cowok mulu. Apalagi aku menstruasi. Dari situ aja mikir pakai otak yang waras. Kan gue bercerita gini untuk meyakinkan ke masyarakat. Kan dia suruh bilang, katanya gue suruh ngeyakinin masyarakat. Kalau gue tuh mami lupa. Sampai lagi mens pun, gue wajib gue ngelayanin lu. Walaupun gue udah ingetin jangan ini dosa haram, nggak mau. Kalau nggak dilayanin gue dihabis gue. Udah, gue cuma cerita begitu doang. Itu kan juga kemauan dia. Jadi saya di sini hanya menjawab, menjawab tudingan dan menjawab tantangannya Dewi Persik. Udah, apakah saya tiba-tiba kucuk-kucuk saya cerita tentang begitu? Enggak. Karena saya dikasih challenge. Ya, challenge saya gitu untuk ngebuktikan ke masyarakat kalau lu tuh sebenarnya normal gitu. Kasih tau masyarakat gitu. Ya udah, gue jabanin. Gue cerita. Ya.
Nah, begitu memanasnya perseteruan antara Saipul Jamil dengan Dewi Persik. Namun apakah perseteruan itu akan bernasib sama dengan perseteruan Dewi Persik dengan Pak RT, di mana Dewi Persik akhirnya mengaku malu dan akhirnya juga meminta maaf kepada Pak RT dan mengaku akan bersilaturahim dengan Pak RT yang mengurusi sapi kurbannya itu. Apakah ini juga akan terjadi dengan Saipul Jamil? Namun di sini bedanya, Pak RT-nya akhirnya meminta maaf kepada Dewi Persik karena mengaku terjadi kesalahpahaman dan kemudian Dewi Persik juga memaafkan. Namun di sini tidak tampak tanda-tanda bahwasanya Saipul Jamil akan melakukan hal yang sama terhadap Dewi Persik, yaitu meminta maaf. Dan kemungkinan Dewi Persik juga akan tetap naik pitam. Apalagi Saipul Jamil sudah berancang-ancang dan bahkan sudah memproses laporan kepolisian kepada Dewi Persik dengan tuduhan atau dugaan Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik. Dan berikut ini adalah penjelasan Dewi Persik soal konfliknya dengan Pak RT. Apakah akan terjadi juga dengan Saipul Jamil? Kita tunggu saja, guys. Jadi juga malu, kenapa? Ini kan niatnya ibadah karena Allah. Apalagi kan Idul Adha juga sudah lewat. Jadi juga malu, kenapa? Ini kan niatnya ibadah karena Allah. Apalagi kan Idul Adha juga sudah lewat. Dagingnya pun juga mungkin alhamdulillah kan sudah dibagi-bagikan juga sama warga. Dan aku juga melihat statement terakhir dari Pak RT-nya sudah meminta maaf. Berarti kan saya sebagai warga, sebagai manusia juga yang mempunyai hati, yang meminta maaf juga kepada Pak RT untuk saling memaafkan satu dengan yang lain, karena kan ini pasti kan terjadi karena kesalahpahaman. Dan di sini aku ngeliat statementnya Pak RT itu senang gitu, bijak. Statement terakhir semalam itu beliaunya menggunakan baju warna kuning, itu saya senang banget, saya bangga gitu loh. Oh ya Allah, hati saya jadi adem ngelihatnya gitu, karena memang kan masalahnya kan ketika live di Instagram itu banyak komenan yang masuk kenapa sapinya diangkut. Saya bilang di situ bahwa kronologis ceritanya sampai akhirnya ART dan juga supir pada cerita, dan timbullah aku juga emosi karena mendapatkan tindakan emosi dari Pak RT kepada ART dan juga kepada supir gitu. Ya manusiawi ya rasanya kalau ya, misalnya sih, ada kesalahpahaman. Ya, wajar kalau Pak RT-nya itu kecewa. Ya wajar, mungkin kan beliaunya merasa bahwa aduh kok nggak di sini gitu kan. Cuman yang sangat disayangkan kalau misalkan harus emosi ke ART ataupun ke supir yang mereka ini tidak tahu apa-apa sebenarnya. Ya, jadi kesalahpahaman ini alhamdulillah semuanya sudah clear, sudah jelas, dan namanya juga manusia tempatnya salah, miskomunikasi itu hal yang wajar ya. Betul. Tapi yang paling penting yang harus digarisbawahi adalah kedua belah pihak juga punya niat yang begitu baik, di hari yang baik, berbagi untuk sesama. Dan kalau bisa, aku sama Pak RT-nya sih nggak ada hubungan yang gimana-gimana, kami sih baik-baik aja ya gitu. Cuman ya itu tadi, udahlah ya, gak usah dibesar-besarkan lagi, malu. Apalagi niatnya ini karena Allah, bukan niat yang gimana-gimana gitu. Jadi aku ngeliat statement dari Pak RT terakhir, aku seneng banget, saya bangga loh Pak. Saya bangga punya Pak RT kayak Bapak, begitu legowo, dan saya pun juga akhirnya ikut legowo sebagai warganya. Dan mohon maaf juga apabila pasti ada yang menyakitkan dari perkataan dan perbuatan. Kita menganggap ini semua selesai. Insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu, karena memang saya yang lebih muda, saya akan datang dan ya tidak ada salahnya untuk bisa bersilaturahmi. Betul. Jadi juga malu, kenapa? Ini kan niatnya ibadah.